Bab 1759. Selesai mandi dan membalut lukanya dengan baik, Dewi pun mengikuti perawat pergi ke ruang kerja. Begitu membuka pintu, sinar mentari menyinari. Seluruh dinding di hadapannya terbuat dari kaca. Di luar ada hutan bambu. Batang bambu yang berwarna hijau bergoyang dengan lembut mengikuti angin, bagaikan sebuah lukisan yang menghiasi ruang kerja dan membuatnya menjadi segar. Cahaya mentari yang menyinari hutan bambu masuk ke dalam menembus dinding kaca, membawa kehangatan. Membuat hati orang merasa tenang. Lorenzo duduk di kursi kayu yang berada di depan tembok kaca itu, sedang melihat dokumen menggunakan laptopnya. Bunga magnolia di sampingnya kebetulan sedang mekar, memberikan aroma yang menenangkan di udara. Wajah yang tampan dengan ekspresi dingin, terlihat luar biasa agung di bawah sinar mentari. Dengan mengenakan kacamata berbingkai putih di hidungnya yang mancung dan sosok dirinya yang duduk dengan tenang, ketampanannya membuat orang sulit bernapas. Dewi menjadi terlena oleh pemandangan indah di depannya ini. Langkah kakinya terhenti, lalu menatap pria itu dengan tertegun. Setelah beberapa lama, barulah kesadarannya kembali. "Masuklah," Jasper menyapa. Dengan dibantu oleh perawat, Dewi berjalan masuk sambil tertatih-tatih. Jasper menunjuk ke arah sofa. Perawat pun memapahnya duduk, lalu mundur ke samping dengan tenang. Menerima maksud dari Lorenzo, Jasper pun berkata pada Dewi, "Memintamu datang karena mau menjelaskan beberapa hal. Pertama, sekarang kondisi penyakitmu sudah termasuk stabil. Mulai besok, aku akan mengaturkan rumah sakit terbaik di San Francisco untukmu menjalani pengobatan. Kedua, mengenai cek yang diberikan padamu sebelumnya, itu untuk biaya ganti rugi. Setelah besok kamu dirawat inap di rumah sakit, utang di antara kita sudah termasuk selesai. Ketiga, tunggu sebentar." Tiba-tiba Dewi memotong perkataan Jasper. "Uang itu tidak cukup." "Hah?" Jasper sedikit tertegun. "Batas maksimalnya adalah 10 juta dolar. Masih tidak cukup. Sebelumnya, aku mengira diriku hanya mengalami luka luar. Tentu saja nominal itu tidak masalah. Tapi, sekarang wajahku juga rusak, dan ada kemungkinan berubah menjadi idiot. Tentu saja uang itu tidak cukup." Dewi berkata dengan tegas dan percaya diri. "Nona, jangan terlalu tamak." Jasper menatapnya sambil mengerutkan kening. "Kami sudah mengurus seluruh biaya pengobatanmu di rumah sakit. 10 juta dolar itu diberikan padamu sebagai kompensasi. Rumah sakit apa? Aku tidak peduli. Aku bisa mengobati diriku sendiri." Dewi memasang ekspresi meremehkan. "Berikan biaya pengobatan itu padaku. Aku sendiri yang akan bertanggung jawab." Berbual tanpa tahu malu, tiba-tiba terdengar sebuah suara. Dewi mendongak. Seorang dokter bule berdiri di depan pintu, lalu menyapa Lorenzo sambil membungkukkan badan. "Dokter Jody, silahkan masuk." Jasper menyapa. Saat berjalan masuk, Jody memelototi Dewi. Dewi tidak mempedulikannya, melainkan melihat ke depan pintu. Di luar, masih ada 4 tenaga medis yang sedang membawa kotak medis. Dia pun menoleh dan menatap Lorenzo. Benar saja, meskipun tubuhnya berdiri tegap dan gerakannya kelihatannya sangat normal, tetapi raut wajahnya terlihat sedikit pucat. "Jangan-jangan, Tuan, semuanya sudah siap," Jody berkata pada Lorenzo dengan hormat. Lorenzo merespons seadanya. Dia melirik Dewi dengan dingin, lalu berpesan pada Jasper, "Kamu uruslah." "Baik," Jasper berkata pada Dewi sambil mengerutkan kening. "Jika ada permintaan apapun, katakanlah padaku. Kita keluar dulu." Perawat buru-buru memapah Dewi keluar. Pada saat bersamaan, Jody sudah mengitari meja baca itu dan memeriksa luka Lorenzo, lalu berkata dengan suara kecil, "Luka Anda sedikit memburuk. Racun ini sangat kuat, Tuan. Lebih baik kita pergi ke rumah sakit. Bukankah kamu bilang bisa mengobatinya?" Lorenzo mengernyit. Suaranya sedingin pedang es. "Tapi, berapa tarif pengobatan yang dilakukan oleh Dokter Jody?" Tiba-tiba Dewi menghentikan langkah kakinya, lalu menoleh dan bertanya, "Hanya masalah kecil seperti ini, masih tidak bisa diobati. Lebih baik biar aku saja." "Hah?" Semua orang menatapnya. Jasper menatap Dewi seperti melihat orang bodoh, lalu berkata sambil mengerutkan kening, "Sudah ribut lagi. Cepat pergi." "Siapa kamu? Berani-beraninya berbual di depan Tuan?"
Seru marah Jody. Sedangkan Lorenzo, tatapannya sedang memperhatikan hal ini. Bab 1750. Dewi juga tidak banyak bicara. Dia berjalan mendekati dengan kaki timpang, memeriksa luka Lorenzo sebentar, lalu langsung menyimpulkan, kamu terkena racun. Omong kosong. Jody tertawa dingin dengan nada mencibir. Tadi aku sudah mengutarakan. Dewi menyentuh ringan punggung Lorenzo dengan tangan yang kurus, berhenti di luka di pinggangnya dan memeriksanya dengan teliti, lalu memberi kesimpulan. Meski lukanya sudah meradang, tapi bisa disimpulkan bahwa ini adalah stagnasi oleh ular. Selain itu, ini bukan ular biasa, melainkan ular yang sudah dimasukkan obat biokimia. Jadi, racun ini adalah racun ular ditambah bakteri biokimia yang bercampur menjadi satu. Sungguh berbeda dari yang lain. Mendengar kata ini, ekspresi Jasper langsung berubah drastis. Bagaimana kamu tahu? Lorenzo sedikit membukakan pandangannya. Selain Jasper dan beberapa orang kepercayaan lainnya, tidak ada orang yang mengetahui hal ini. Apa Dokter Jody tahu? Dewi tidak menanggapi kata Jasper, melainkan menatap Jody sambil menaikkan alisnya. Tatapan mata Jody sedikit panik. Dalam menetralkan racun, menggunakan cara pengobatan modern juga akan melukai tubuh. Luka karena racunmu ini hanya bisa diobati dengan pengobatan tradisional. Dewi langsung mengatakan kesimpulan. Percaya saya atau tidak, itu terserah kamu. Selesai bicara, dia melanjutkan dengan terlatih-tatih. Perawat tercengang, lalu buru-buru mengikuti di belakang. Dia jelas-jelas sedang membual. Tuan jangan percaya padanya. Jody berkata dengan luar biasa marah. Saya tidak pernah mendengar bahwa pengobatan tradisional bisa menetralkan racun. Bukan begitu, Jasper berkata pelan-pelan. Beberapa hari ini aku pergi mencari dokter terkenal, lalu menyadari bahwa ada seorang tabib dari negara Nusantara yang sangat hebat dalam menetralisir racun. Kabarnya, Pangeran Denmark dan orang terkaya di Dubai juga disembuhkan oleh tabib itu. Maksudmu, tabib dewa? Jody buru-buru berkata. Saya pernah bertemu dengan beliau. Tabib ini sangat misterius. Tidak diketahui keberadaannya. Apalagi dia sudah berusia lanjut. Entah masih ada di dunia ini atau tidak. Mendengar kata ini, Dewi yang sudah berjalan ke depan pintu, memutar bola matanya dengan kesal. Sial, kamu yang sudah tidak ada di dunia ini. Tuan, mohon percaya pada saya. Saya pasti bisa menyembuhkan Anda. Jody sekali lagi memohon dengan yakin. Hanya saja, pengobatan modern memang membutuhkan beberapa peralatan. Kita harus ke rumah sakit. Kamu, tiba-tiba Lorenzo berkata dengan tenang. Dewi yang hendak berjalan keluar ruangan, langsung menghentikan langkahnya, lalu menoleh dan menatap Lorenzo dengan dingin. Kamu memanggilku. Apakah kamu yakin? Lorenzo langsung bertanya. 99%. Dewi menjawab lugas. Tentu saja, kamu juga harus bekerja sama. Waktunya, Lorenzo bertanya lagi. Itu harus lihat resistensi tubuhmu terhadap obat. Juga harus lihat apa ada masalah lain. Dewi menghitung-hitung. Kalau ingin mempertahankan daging itu, maka setidaknya perlu 10 hari hingga setengah bulan. Jika boleh membuangnya, maka bisa lebih cepat. Jasper tercengang mendengarnya. Dia baru pertama kali mendengar tentang membuang daging untuk mengobati penyakit. Selain itu, tidak ada gadis yang berani berbicara terhadap tuan mereka dengan sikap yang begitu tenang. Perawat itu juga ketakutan hingga sekujur tubuhnya mengeluarkan keringat dingin. Tidak masuk akal. Jody seperti mendapat kesempatan, maka langsung berseru marah. Ini sungguh tidak masuk akal. Tuan, Anda tidak boleh percaya padanya. Jika berani menipuku, kamu akan mati dengan sangat mengenaskan. Lorenzo memperingatkan dengan dingin. Untuk apa menipumu? Saya masih ingin mendapatkan uang. Dewi memutar bola mata ke samping. Bicarakan biaya pengobatannya dulu. Kalau tidak ada uang, aku tidak akan mengobatimu. Kalau uangnya sedikit, juga tidak bisa. Uang bukanlah masalah. Lorenzo melakukan sebuah gerakan tangan. Jasper memberikan selembar cek lagi pada Dewi. Ini adalah uang DP. Setelah penyakit berhasil disembuhkan, masih ada bayaran lagi. Tidak usah repot-repot. Dewi tidak menerima cek itu. Aku tidak punya waktu untuk pergi mencairkannya ke bank. Langsung transfer saja.
Selesai bicara, dia pun menuliskan sebuah nomor rekening, lalu menyerahkannya pada Jasper. Kamu adalah orang negara Nusantara. Melihat nomor rekening ini, Jasper langsung tahu. Tentu saja, Dewi berkata dengan datar. Kalau uang sudah masuk ke rekening, maka pengobatan bisa dimulai. Tapi, kalian harus mendengarkan kataku. Siapkan beberapa barang dulu. Aku akan bekerja sama sepenuhnya. Jasper mengangguk. Selain itu, Dewi menunjuk Jody. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Bab 1761. Jody sangat marah hingga raut wajahnya memerah. Saat hendak bicara, Lorenzo sudah membuat gerakan tangan. Lalu Jasper langsung menyuruh orang untuk menyeretnya keluar. Tuan, dengarkan saya, Tuan. Jody masih ingin menjelaskan dengan panik, tapi dengan cepat suaranya sudah menghilang. Sudah puas. Lorenzo menatap Dewi. Bagus. Dewi menyunggingkan senyumnya. Oh ya, aku katakan dulu. Aku mau minta biaya pengobatan sebesar 200 miliar. Tidak masalah kan? Tidak masalah. Lorenzo menjawab dengan lugas. Tapi, jika kamu tidak bisa menyembuhkanku dalam waktu setengah bulan, maka aku akan mengambil nyawamu. Suaranya tenang dan jernih, namun membawa aura dingin yang sangat mengerikan. Bertaruh 200 miliar dengan nyawaku. Dewi bukan hanya tidak takut, tapi malah tertawa bangga. Kelihatannya nyawaku cukup bernilai. Lorenzo tidak bicara, hanya menatapnya dengan diam. Ini adalah wanita pertama yang sama sekali tidak takut padanya. Salah. Dia orang kedua. Wanita yang menyanderanya dengan pisau di kasino Flames adalah orang pertama. Menarik. Maksudku, uang itu dalam dolar. Dewi menambahkan. Demi jaminan, kalian berikan cek senilai 200 miliar dolar kepada saya dulu. Lagi pula, aku ada di tempatmu. Tidak akan bisa kabur. Lorenzo sudah kehilangan kesabaran. Dia mengerutkan keningnya dan berekspresi dingin. Aku akan mengurus hal itu. Jasper buru-buru maju untuk mengurus masalah itu. Ayo, kita berdiskusi di luar. Oh ya, siapa namamu? Aku. Dewi berpikir sebentar. Lalu asal bicara. Tuan Dewi. Hah, Jasper masih mengira dirinya salah mendengar. Kata dari mana itu? Gabungan dari Tuan Besar dan Dewa Agung. Jasper langsung memberikan cek senilai 200 miliar dolar kepada Dewi. Lalu kembali ke ruang kerja. Pada saat ini, Lorenzo masih membaca dokumen sambil minum teh. Jasper maju dan menuangkan teh untuknya. Lalu berkata dengan hati-hati, Tuan, apakah bocah Tombe itu bisa menyembuhkan luka dirinya sendiri dalam waktu yang begitu singkat, serta dengan obat-obatan yang terbatas? Dia pasti memiliki kemampuan medis yang cukup hebat. Apalagi, dia tidak takut pada ular hijau itu. Lorenzo terus memperhatikan Dewi. Setiap hari perawat yang berada di sisi Dewi selalu melaporkan setiap gerakan gadis itu pada Jasper. Awalnya dia mengira Dewi hanya menguasai sedikit ilmu medis. Namun, hari ini melihat Dewi bermain dengan kegembiraan bersama ular hijau, dia pun yakin bahwa gadis itu bukanlah orang biasa. Ini sungguh di luar dugaan. Jasper juga merasa terkejut. Ular kecil bertumbuh besar dengan berendam racun. Sekujur tubuhnya penuh dengan racun. Kami bahkan tidak berani mendekat. Awasi dia dengan baik, pesan Lorenzo. Baik, Jasper mencari bahan obat sesuai perintah Dewi. Begitu melihatnya, Dewi langsung mengernyit. Bahan-bahan obat ini kurang bagus. Semuanya bahan jelek yang tidak lolos seleksi. Efek obatnya tidak akan terlalu berkhasiat. Kalau begitu, aku akan pergi mencari lagi. Tidak perlu, Dewi berkata dengan lugas. Bahan obat herbal memang sangat jarang di sini. Sangat sulit menemukan obat-obatan yang bagus. Selain itu, kamu tidak menyiapkan semua bahan yang kuminta. Meskipun hanya kurang satu bahan, khasiatnya akan sangat jauh. Kalau begitu, harus bagaimana? Jasper bertanya dengan panik. Sebaiknya pergi ke negara Nusantara. Dewi berkata, bahan-bahan obat herbal yang bagus ada di Nusantara. Tuan masih ada urusan. Untuk sementara tidak bisa ke sana. Jasper sedikit kesulitan. Bagaimana kalau aku menyuruh orang mengirim bahan obat dari negara Nusantara? Kalau kamu yakin bisa mendapatkan bahan obat yang bagus, itu juga boleh. Tapi, harus cepat. Dewi melihat kalender. Lebih lama 1 hari.
masalahnya akan bertambah serius. Aku lihat lukanya sudah mendekati ginjal. Jika mempengaruhi fungsi organ itu, saya tidak bertanggung jawab. Jasper sangat terkejut hingga wajahnya pucat. Lalu buru-buru melaporkan hal ini pada Lorenzo. Begitu mendengarnya, Lorenzo pun langsung emosi. Segera suruh orang untuk mengantarkan bahan obat kemari. Baik, pada hari-hari selanjutnya, posisi Dewi naik melesat dalam sekejap. Dari pasien terluka yang dibawa pulang ke rumah, menjadi tabib pribadi Lorenzo. Tidak peduli kemanapun dia pergi, pasti ada orang yang menyapanya dengan hormat. Halo, Tuan Dewi. Bab 1762. Setelah sering mendengar panggilan ini, tiba-tiba Dewi menyadari suatu hal. Sepertinya dia tahu siapa dirinya. Hari itu, saat Dokter Jody membicarakan tabib dewa dan bilang kemungkinan tabib itu sudah tidak ada di dunia ini lagi, amarah di hati Dewi langsung naik dan diam-diam memaki Jody. Kemudian, saat Jasper menanyakan namanya, dia langsung berkata, Tuan Dewi. Ternyata di alam bawah sadarnya, dia tahu namanya. Selain itu, kemungkinan dia memiliki hubungan yang dekat dengan tabib dewa itu. Siapa tabib dewa itu? Begitu pemikiran ini muncul di benaknya, dia pun langsung merasa antusias. Hari ini, tanpa sengaja dia mendengar bahwa Jasper mengutus orang kemana-mana untuk mencari keberadaan tabib dewa. Maka dia pun berbaik hati mengingatkan, pergilah cari ke negara Nusantara. Tabib dewa menguasai pengobatan tradisional. Dia pasti orang negara Nusantara. Aku juga berpikir seperti itu. Jadi sudah mengutus orang untuk pergi mencari. Jasper mengangguk. Kamu tenang saja. Meskipun menemukan tabib dewa, juga tidak akan mempengaruhi bayaran pengobatanmu. Baguslah kalau begitu. Dewi tersenyum riang. Jika menemukan tabib dewa, dia pun akan tahu siapa dirinya sebenarnya. Juga bisa pulang ke rumah setelah beristirahat selama 3 hari. Bahan obat herbal yang disiapkan oleh utusan Jasper akhirnya dikirimkan kemari. Dewi berpesan pada Jasper agar merebus bahan-bahan obat selama 4 jam sesuai resep yang dia berikan. Lalu menuangkannya ke dalam bak mandi dan minta Lorenzo berendam di dalamnya. Kemudian, dia akan datang untuk menusukkan jarum akupuntur padanya. Jasper segera melaksanakannya. Dewi sudah memilih peralatan medis dan membuat kotak medis yang baru untuk dirinya sendiri. Lalu mensterilkan jarum perak. Setelah segala persiapan sudah beres, Jasper secara pribadi datang memanggilnya. Tuan Dewi, semuanya sudah siap. Ayo. Dewi mengira Lorenzo berendam di dalam bak mandi kamarnya. Namun, Jasper malah membawanya ke permandian air panas yang ada di taman. Melihat pemandangan di depannya ini, Dewi langsung tertegun. Obat herbal yang mendidih di dalam kolam permandian mengeluarkan uap panas. Di sekitar kolam, penuh dengan bunga magnolia. Sedangkan Lorenzo sedang berendam di dalam kolam sambil memejamkan mata. Tubuh telanjangnya terlihat sedikit kurus, tetapi sangat kekar dan berotot. Masih ada otot perut yang sangat seksi dan terasa liar. Di bawah cahaya rembulan, kulit yang kecoklatan itu memancarkan aura yang menggoda. Keringat menetes di wajahnya yang tampan, perlahan-lahan jatuh ke dalam kolam obat herbal. Pemandangan ini bagaikan hayalan, sangat indah dan romantis. Pemandangan indah, orangnya juga tampan. Lorenzo sungguh memiliki wajah yang bisa membuat orang terlena, lebih cantik dan sempurna daripada wanita. Terlebih penampilannya yang tenang, membuat hati orang tersentuh saat melihatnya. Entah mengapa jantung Dewi berdebar semakin cepat. Tanpa sadar tatapan matanya menelusuri tubuh Lorenzo. Ia tak bisa menahan diri untuk menelan ludah. Namun, dalam hati, dia berkali-kali mengingatkan dirinya sendiri. Tahan, jangan mesum. Jangan mesum. Kamu adalah orang yang bermoral. Tuan Dewi, Tuan Dewi. Jasper berteriak beberapa kali. Barulah Dewi tersadar. Dia buru-buru menarik kembali pikirannya. Lalu terbatuk beberapa kali untuk menutupi kecanggungannya. Sudah bisa dimulai. Melihat raut wajah Dewi sedikit aneh. Tentu saja Jasper merasa sedikit khawatir. Kamu tidak mungkin seorang penipukan. Dewi merespons seadanya. Dia membuka kotak medisnya, mengeluarkan tas yang berisi jarum perak, lalu berjalan ke belakang Lorenzo dan mulai menusukkan jarum. Jika kamu berani berbuat macam-macam,
Habislah kamu. Suara Lorenzo sangat enak didengar. Di malam yang tenang, suaranya yang rendah terdengar sangat seksi dan memikat. Dewi sama sekali tidak tegang. Malah berkata tanpa tahu malu. Tenang saja, aku tidak rela membunuhmu. Lorenzo mengerutkan kening. Maksudku adalah kamu adalah pohon uang dan mesin pencetak uangku. Bagaimana mungkin aku rela membunuhmu? Dewi buru-buru menjelaskan. Lorenzo tidak mempedulikannya. Dia yang tidak pernah dekat dengan wanita, juga tidak pernah punya pengalaman saling menggoda dengan wanita, tentu saja tidak memikirkannya terlalu serius. Aku akan mulai. Rilekskan tubuhmu. Ini tidak sakit. Dewi mulai menusukkan jarum. Dengan cepat titik akupuntur yang berkaitan di bagian kepala, pundak, dan tengkuk Lorenzo sudah ditusuk dengan banyak jarum perak. Sekarang berbaliklah. Aku mau menusuk titik akupuntur di pinggangmu. Bab 1763. Dewi berkata sambil mengambil jarum perak. Lorenzo menutup matanya, perlahan membalikkan badannya dan meletakkan tangannya di tepi kolam air panas, memperlihatkan bahu dan punggungnya yang lebar, serta otot pinggangnya yang melengkung dengan liar dan setengah dari bokongnya. Melihat pemandangan indah ini, Dewi mau tak mau tertegun. Cahaya yang redup terlihat kabur karena kabut dari kolam air panas. Kulit berwarna gandum memancarkan aura yang menggoda. Tubuh seksi dan liar itu penuh godaan, membuat Dewi tersipu dan jantungnya berdetak kencang. Tapi dia dengan cepat menarik kembali pemikirannya, memaksa dirinya untuk tenang dan mulai menusukkan jarum untuknya. Namun, tubuh bagian bawah Lorenzo terendam dalam kolam air panas. Dewi tidak bisa mencapainya sama sekali. Jadi dia pun berkata, "Kamu berbaring ke atas sedikit. Aku tidak bisa mencapainya." Lorenzo tertidur. Tidak mendengarnya sama sekali. Juga tidak bereaksi sama sekali. Dewi tidak punya pilihan selain berbaring, meletakkan satu tangan di tanah, dan merentangkan tangan lainnya di depannya untuk menusuk pinggangnya. Pada saat itu, tangannya terpeleset. Dia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke dalam kolam air panas. Suara plop yang keras membangunkan Lorenzo. Dia perlahan membuka matanya, mengerutkan kening dengan tidak senang dan melihat ke belakang. Wanita bodoh itu jatuh ke dalam kolam, dan sekarang dia sedang meronta-ronta di dalam air, melambaikan tangannya dengan liar, seolah berusaha menemukan sesuatu untuk menyelamatkannya. Di perairan yang dangkal seperti itu, Dewi bahkan tidak bisa berdiri sendiri. Ia panik dan meminta bantuan dengan samar. "Tolong, tolong." Lorenzo membalikkan badannya, mengistirahatkan tangannya dengan malas di tepi, kemudian menatapnya dengan dingin. Matanya penuh penghinaan, bahkan kalau tidak pernah main air sekalipun, juga tidak mungkin bisa sebodoh itu kan. Kolam air panas ini kurang dari 1,4 meter. Sependek apapun dia tetap bisa berdiri tegak. Dewi perlahan tenggelam masuk ke dasar air. Serangkaian gelembung muncul dari dasar air. Bibir Lorenzo meringkuk membentuk cibiran dingin. Mata tajamnya menatap dingin ke arah wanita yang sedang melawan di air. Manusia bodoh ini, jika sampai tenggelam di kolam air panas, maka dia akan menjadi orang pertama dalam sejarah. Perlawanan Dewi menjadi semakin lemah. Tangannya yang ramping meraih ke arahnya. Setelah menontonnya dengan dingin selama beberapa detik, Lorenzo tidak tahan lagi, dan akhirnya bergerak mendekat dan bersiap untuk menariknya. Namun, saat dia baru saja mendekat, Dewi tiba-tiba menangkapnya, kemudian bergegas melemparkan dirinya ke arahnya. Sebelum Lorenzo bisa bereaksi, bibir merahnya yang lembut menghantam bibir tipisnya yang dingin dengan kuat. Seluruh tubuhnya membeku, dan dia tercengang di sana. Bibirnya yang halus, selembut bunga yang baru saja mekar, sungguh sangat lembut. Kelembutan di dadanya menekan dadanya, menyebarkan rasa sentuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sepasang lengan ramping memeluk lehernya erat-erat, seolah takut jika dirinya tidak hati-hati akan tergelincir ke dalam air lagi. Keintiman yang tiba-tiba ini membuat orang lengah. Perasaan aneh yang belum pernah dia alami sebelumnya membuat tubuh Lorenzo membeku. Sebuah arus hangat memasuki tubuhnya, mengalir dalam darahnya seperti arus listrik. Jantungnya, yang selalu tenang, sepertinya telah mendapatkan kembali vitalitasnya dan berdetak dengan kencang. Setelah sekian lama,
Dewi akhirnya tersadarkan kembali dan perlahan membuka matanya. Di depannya ada sebuah wajah yang sangat tampan. Sepasang mata itu tampak mulia dan menawan di bawah sinar bulan. Tapi, dalam matanya penuh keterkejutan. Dia menatapnya dengan tercengang. Pikirannya menjadi kosong. Astaga! Jasper tiba-tiba berseru dengan keras. Ini. Lorenzo kembali sadar dalam sekejap dan mendorong Dewi pergi. Tenaganya sangat kencang, membuat Dewi terlempar ke sisi lain kolam dan jatuh masuk ke dalam air lagi. Tolong! Tolong! Sekali lagi. Dia melambaikan tangannya dan berteriak minta tolong. Tapi Lorenzo tidak sebaik sebelumnya. Dia menatapnya dengan tajam, bangkit berdiri dan berjalan keluar dari kolam air panas, membungkus tubuhnya dengan handuk dan pergi dengan marah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, terima kasih untuk semuanya yang sudah subscribe, like, dan komennya. Tunggu terus kelanjutannya. Ya.